Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Juju Cinta Nadira. Seperti biasa, semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan saya pun di sini alhamdulillah dalam keadaan sehat. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa dukungannya agar channel saya terus berkembang dengan cara klik subscribe, like, dan komen. Dan tidak lupa pula buat teman-teman yang sudah dan selalu mendukung channel saya ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman semua diberikan selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teman-teman, kali ini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai P3K, yaitu alur pendaftaran seleksi P3K 2021 dan seleksi ujian. Jangan kemana-mana, stay tune terus di video saya sampai selesai ya. Baik teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan kita, yaitu mengenai alur proses seleksi guru P3K pada tahun 2021, yaitu mengenai pendaftaran dan seleksi ujian. Informasi ini saya kutip dari beberapa sumber dan ini informasi terbaru yang mungkin wajib teman-teman mengetahui yang mau mengikuti seleksi P3K 2021 agar memiliki persiapan lebih dini. Informasi mengenai pendaftaran. Yang pertama, pendaftaran untuk menjadi guru P3K terbuka untuk guru honorer THK 2 sesuai database THK 2 di Badan Kepegawaian Negara. B. Guru honorer yang terdaftar dalam data pokok pendidikan per 30 Juni 2020 dan tidak harus memiliki NUPTK. C. Lulusan pendidikan profesi guru yang saat ini tidak mengajar sebagai guru. Kemudian bagi guru yang saat ini mengajar di sekolah negeri, A. Jika tersedia formasi di sekolah tempat yang bersangkutan mengajar, akan otomatis didaftarkan di sekolah tersebut. B. Jika mengajar di 2 sekolah atau lebih, akan didaftarkan di sekolah induk. C. Jika tidak tersedia formasi di sekolah tempat yang bersangkutan mengajar, yang bersangkutan dapat mendaftar di sekolah lain. Ketiga, bagi guru swasta atau lulusan PPG yang saat ini tidak mengajar di sekolah negeri, dapat memilih mendaftar di sekolah negeri sesuai ketersediaan formasi. Keempat, pendaftaran dilakukan melalui sistem seleksi calon aparatur sipil negara, SSCASN, Badan Kepegawaian Negara. Yang kelima, setiap peserta mendaftar di awal tahun 2021 dan diberikan kesempatan mengikuti ujian seleksi hingga 3 kali. Pertanyaan-pertanyaan seputar pendaftaran. Yang pertama, bagaimana dengan guru yang belum terdaftar di Dapodik? Bagi guru yang saat ini mengajar namun belum terdaftar di Dapodik, maka tidak dapat mengikuti seleksi guru P3K tahun 2021. Guru-guru tersebut disarankan segera berkoordinasi dengan sekolah dan pemerintah daerah terkait pendaftaran di Dapodik sebelum seleksi guru P3K tahun 2022. Kedua, bagaimana dengan guru yang belum memiliki S1 atau D4? Sesuai Undang-Undang Guru dan Dosen, setiap calon peserta harus memiliki kualifikasi S1 atau D4. Bagi guru honorer yang belum memiliki kualifikasi S1 atau D4, disarankan untuk segera melakukan rekognisi pembelajaran lampau atau RPL. Kemudian, latar belakang S1 atau D4 harus linier dengan mata pelajaran yang diajarkan. Di bulan November sampai Desember 2020, setiap calon peserta diminta mengisi latar belakang S1 atau D4 di situs info GTK di website info.gtk.kemdikbud.go.id. Kemudian yang ketiga, apakah tenaga kependidikan dapat mengikuti seleksi guru P3K? Ya, jawabannya, tenaga kependidikan tidak boleh mengikuti seleksi guru P3K. Mengapa guru swasta diperbolehkan mendaftar menjadi guru P3K di sekolah negeri? Tujuan utama pembukaan seleksi guru P3K adalah untuk memenuhi kebutuhan guru serta meningkatkan kesejahteraan guru-guru yang kompeten namun saat ini tidak dibayar dengan layak. Kedua, secara hubungan kerja tidak jauh berbeda antara menjadi guru P3K dengan menjadi guru kontrak di sekolah swasta. Misalnya, jangka
Satu, kontrak kerja guru P3K minimal 1 tahun. Maka jika seorang guru di swasta kesejahteraannya sudah layak, tidak perlu mendaftar menjadi guru P3K di sekolah negeri. Kemudian mengenai ujian seleksi, ujian P3K berbeda dengan ujian CPNS karena tidak ada seleksi kompetensi dasar, hanya seleksi kompetensi bidang atau teknis. 3 konten yaitu kompetensi teknis, tes bakat skolastik atau penalaran, manajerial, sosial kultural, pertanyaan wawancara yang dijawab dengan secara tertulis. Kompetensi teknis atau sesuai mata pelajaran terdiri dari 50 soal, tes bakat skolastik penalaran terdiri dari 40 soal, manajerial 30 soal, sosiokultural terdiri dari 20 soal, dan pertanyaan wawancara terdiri dari 10 soal. Dan jumlahnya sebanyak 150 soal dengan waktu 170 menit. Selanjutnya, rencana pelaksanaan. Januari, pendaftaran. Februari, materi pembelajaran dapat diakses. Mei, ujian seleksi untuk guru TK, SD, SMP, SLB. Juni, ujian seleksi untuk guru SMA, SMK. September, ujian seleksi kesempatan kedua. Desember, ujian seleksi kesempatan ketiga. Kedua, Kemendikbud menanggung semua biaya penyelenggaraan ujian seleksi. Ketiga, passing grade akan ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional dan diumumkan bulan Januari 2021. Keempat, tidak ada afirmasi terkait passing grade. 1. Bagi peserta yang lulus passing grade. Di setiap sekolah diprioritaskan guru yang sudah mengajar di sekolah tersebut dibandingkan guru swasta atau lulusan PPG yang mendaftar ke sekolah tersebut. Jika jumlah yang lulus passing grade di sebuah sekolah melebihi formasi di sekolah tersebut, peserta-peserta dengan passing grade tertinggi akan ditempatkan terlebih dahulu. Kedua, peserta-peserta yang tidak mendapatkan tempat di sekolah pilihannya akan di-ranking kembali. Peserta ranking tertinggi akan ditempatkan di sekolah-sekolah yang paling diprioritaskan Kemendikbud berdasarkan rapor mutu di kabupaten atau kota yang sama guna mendukung pemerataan kualitas pendidikan. Peserta bisa menolak penempatan mereka dan memilih untuk ikut ujian seleksi berikutnya. Ketiga, bagi peserta yang tidak lulus passing grade, pemerintah daerah dapat mendistribusikan peserta yang tidak lulus passing grade untuk tetap mengajar sebagai guru honorer. Pemerintah daerah dapat mendistribusikan peserta yang tidak lulus passing grade untuk tetap mengajar sebagai guru honorer sepanjang kebutuhan guru di sekolah tersebut belum terisi oleh PNS atau P3K. Pemerintah daerah juga dapat menempatkan peserta yang tidak lulus passing grade sebagai tenaga kependidikan honorer. Kemudian untuk informasi terkait pemberkasan dilakukan oleh BKD. Setelah proses pemberkasan selesai, BKN mengirimkan NIP ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah membuat SK pengangkatan serta kontrak untuk guru P3K, dan terakhir pemerintah daerah menyerahkan SK pengangkatan serta kontrak ke guru P3K. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.